Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fatana Asida. Dengan NIM 230533012, saya akan menjadi pengajar kalian pada pertemuan kali ini. Nah, di kelas online ini kita akan belajar bersama tentang pasar dan jenis-jenis pasar. Materi ini sangat menarik karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari kita, seperti ketika kita belanja di pasar tradisional, supermarket, atau bahkan belanja online. Semoga melalui video ini kita bisa lebih memahami pengertian pasar, fungsinya, serta berbagai jenis pasar yang ada, sehingga nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan ekonomi yang kalian temui. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak teman-teman untuk bersiap. Siapkanlah alat tulis atau catatan kalian agar bisa mencatat hal-hal penting selama pembelajaran. Baiklah teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya ingin menanyakan sesuatu. Kalian pasti sering berbelanja di pasar kan? Baik itu pasar tradisional maupun swalayan atau bahkan belanja online. Nah, kegiatan jual beli ini adalah bagian dari pasar. Sekarang coba pikirkan, mengapa pasar itu penting dan apa manfaatnya bagi kita sebagai konsumen, produsen, dan negara. Kita akan bahas bersama-sama. Pertama-tama kita mulai dari pengertian pasar. Secara sederhana, pasar adalah tempat atau mekanisme bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Tapi sebelumnya, pasar bukan hanya sekedar tempat. Menurut Kunto Wijoyo, pasar adalah mekanisme yang menata kepentingan pembeli dan penjual. Artinya, pasar juga berfungsi sebagai sistem yang mengatur bagaimana barang dan jasa diperdagangkan. Pasar memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, distribusi produk. Pasar itu sebagai tempat menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, adanya penetapan harga. Jadi pasar itu sebagai tempat berinteraksi antara penjual dan pembeli, sehingga terbentuknya harga kesepakatan dari permintaan dan penawaran. Yang ketiga, adanya promosi. Jadi pasar itu sebagai tempat alternatif penjual untuk memperkenalkan dan mempromosikan produknya. Yang keempat, itu ada penyerapan tenaga kerja. Jadi selain tempat jual beli, pasar itu juga dapat membuka lapangan pekerjaan seperti kegiatan pedagang, tukang sapu, atau penjaga parkir. Yang kelima, itu menyediakan barang dan jasa. Barang dan jasa ini itu pasar sebagai tempat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, selain ada fungsi, pasar itu juga memiliki peran bagi berbagai pihak. Bagi produsen, itu pasar sebagai tempat menjual atau mempromosikan produk. Yang kedua, adanya bagi konsumen. Pasar memudahkan mendapatkan barang tanpa harus ke tempat produksi. Bagi pembangunan, pasar membantu menyediakan barang dan jasa dan juga menjadi sumber pajak untuk pembangunan negara. Bagi SDM atau sumber daya manusia, pasar menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Dan bagi pemerintah, pasar menambah pendapatan negara dari pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh pedagang. Sekarang kita lanjut masuk ke jenis-jenis pasar. Pasar bisa dibedakan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, adanya pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional ini pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung dan bisa terjadinya tawar-menawar. Sedangkan modern itu pasar yang memiliki sistem pelayanan mandiri seperti swalayan. Jadi harganya itu sudah tertera di barang. Nah, selain itu menurut bentuk, pasar konkret. Pasar ini pasar tradisional atau toko. Jadi penjual dan pembelinya itu bertemu secara langsung. Sedangkan pasar abstrak itu pembeli dan penjualnya ini tidak bertemu secara langsung dan transaksinya melalui media tertentu. Nah, selanjutnya itu ada menurut barang yang diperjualbelikan. Pasar barang konsumsi itu pasar yang menjual barangnya yang bisa langsung dipakai, seperti sayur, buah, dan pakaian.
Yang kedua ada pasar produksi. Pasar produksi ini pasar yang menjual barang ya, khususnya faktor-faktor untuk produksi seperti mesin, tenaga kerja, dan uang. Dan yang ketiga itu ada menurut waktu penyelenggaraan. Jadi ada pasar harian, pasar kegiatan jual belinya itu setiap hari, seperti pasar tradisional di kota-kota. Dan pasar mingguan itu biasanya di pedesaan sekali dalam seminggu. Dan adanya pasar bulanan, itu pasar sekali sebulan, dan tahunian itu pasar sekali dalam setahun. Contohnya itu festival atau bazar. Nah, kalau temporer itu yang diadakan hanya pada waktu tertentu seperti bazar Ramadan atau pasar malam. Selanjutnya itu menurut luas jangkauan. Jadi ada pasar lokal. Pasar lokal ini kegiatannya itu hanya dalam satu kota saja. Jadi pasar itu dikunjungi oleh masyarakat sekitar gitu. Kalau pasar daerah itu pasar yang banyak dikunjungi oleh masyarakat di berbagai kecamatan. Nah, kalau di pasar nasional itu pasar itu mencakup seluruh wilayah satu negara. Contohnya itu pada perusahaan-perusahaan besar seperti Indofood, karena produknya di mana-mana. Nah, kalau pasar internasional itu pasar perdagangan antara negara, seperti ekspor kopi dari Indonesia ke Amerika. Selanjutnya itu menurut organisasi atau struktur pasar. Yang pertama adanya persaingan sempurna. Banyak penjual dan pembeli serta barang yang dijual itu sejenis. Jadi harganya itu ditentukan di pasar. Dan yang kedua itu persaingan tidak sempurna. Jadi pasar yang banyaknya penjual dan pembeli ya, sehingga dan barang yang dijual itu berbeda-beda sehingga dapat mempengaruhi harga. Yang ketiga adanya monopoli atau monopsoni. Nah, yang satu penjual atau satu pembeli menguasai pasar. Monopoli ini pasar yang penjualnya banyak tapi pembelinya sedikit gitu. Sedangkan monopsoni itu pembelinya banyak tapi penjualnya sedikit. Selanjutnya itu pasar monopoli atau dan monopsoni. Nah, monopoli ini pasar yang memiliki satu penjual untuk suatu barang dan jasa. Contohnya itu PLN atau PT KAI. Penjualnya itu PT PLN ini, sedangkan barangnya itu listriknya. Nah, kalau monopsoni itu pasar yang memiliki satu pembeli untuk satu barang dan jasa. Contohnya itu seperti petani yang menjual hasil panennya itu ke pabrik. Nah, jadi petani ini penjualnya, pabriknya itu cuma satu, yaitu pembelinya itu pabriknya. Selanjutnya itu persaingan monopolistis. Pasar yang memiliki banyak penjual tapi masing-masing mempunyai keistimewaan dalam produknya. Contohnya itu mie instan. Mie instan itu memiliki banyak merek seperti Indomie, Sedap, Mie Gagah, tapi yang membedakan mereka itu kan dari rasanya. Nah, disitulah letak keistimewaan dalam produk tersebut. Selanjutnya itu ada oligopoli dan oligopsoni. Nah, oligopoli ini pasar yang memiliki beberapa penjual. Contohnya itu perusahaan operator seluler. Kalau oligopsoni ini hanya memiliki beberapa pembeli. Contohnya itu hanya peternakan ayam. Tetapi yang membeli itu hanya beberapa perusahaan besar saja. Baiklah, itulah materi tentang pasar dan jenis-jenis pasar. Semoga kalian bisa memahami pengertian pasar dan fungsinya dan berbagai jenis pasar-pasar yang ada. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa pemahaman tentang pasar sangat penting. Karena itu, kita semua baik sebagai konsumen maupun produsen selalu terlibat dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.
Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jangan lupa untuk mencatat materi ini dan kita akan lanjut diskusi atau latihan soal pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.